Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penelitian pengembangan atau Research and Development. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Evita Chandra, NIM 201933183. Yang kedua, Dian Antikasari, NIM 201933199. Yang ketiga, Mardiana Firdausiah, NIM 201933203. Dan yang keempat, Puspita Ayu Idayana, NIM 201933205. Dan yang terakhir, Ana Rahmatul Hidayah, NIM 201933213. Materi yang akan kami sampaikan diantaranya ada pengertian penelitian pengembangan, konsep dan pentingnya penelitian pengembangan, sistematika penyusunan laporan metode penelitian dan pengembangan, langkah-langkah penelitian pengembangan, serta kelebihan dan kekurangan Research and Development atau penelitian pengembangan. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Baik, materi yang pertama adalah pengertian metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development. Yang pertama, menurut Sugiono, tahun 2009 berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Kemudian menurut Borg and Gould dalam Sugiono tahun 2009 menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode penelitian dasar atau basic research. Selanjutnya, menurut Sukma Dinata tahun 2008 mengemukakan penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software ataupun hardware seperti buku, modul, paket, program pembelajaran, ataupun alat bantu belajar. Yang terakhir, menurut Profesor Dr. Nana Syaudi Sukma Dinata menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep dan pentingnya penelitian R&D. Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan, bahwa penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D adalah suatu metode atau langkah untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang telah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Contoh penelitian R&D dalam bidang pendidikan yang dirinci menjadi 5 subfokus, yaitu 1. Karakteristik penelitian R&D dalam bidang pendidikan. 2. Langkah-langkah penelitian R&D dalam bidang pendidikan. 3. Topik penelitian R&D dalam bidang pendidikan. 4. Contoh judul penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Dan sistematika laporan hasil penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Pentingnya penelitian R&D. Mengapa R&D penting dalam suatu perusahaan? Salah satu alasan R&D penting adalah agar pihak perusahaan bisa selalu selangkah lebih maju dari pesaingnya. Kegiatan R&D akan membantu perusahaan dalam mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan, menggunakan teknologi baru dan membuat produk, barang, atau layanan jasa yang paling baik. Mengapa penelitian R&D dalam bidang pendidikan itu penting? Untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang ada bersifat fundamental, serta praktik-praktik pendidikan. Penelitian fenomena-fenomena yang bersifat fundamental pendidikan dilakukan melalui penelitian dasar, seperti basic research, sedangkan penelitian tentang praktik pendidikan dilakukan melalui penelitian terapan atau applied research. Sistematika penyusunan laporan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development. Yang pertama, halaman judul, abstrak,
pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian, bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis berisikan deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian, bab 3 prosedur penelitian, yang pertama ada langkah-langkah penelitian, yang kedua ada metode penelitian tahap pertama, berisikan populasi sampel sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, perencanaan desain produk, validasi desain. Yang ketiga, metode penelitian tahap kedua, berisikan model rancangan eksperimen untuk menguji produk rancangan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Kemudian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan berisikan desain awal produk, gambaran dan penjelasan, hasil pengujian pertama, revisi produk, hasil pengujian tahap kedua, revisi produk, pengujian tahap ketiga, penyempurnaan produk, dan pengembangan produk. Bab 5, kesimpulan dan saran penggunaan berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, dan lampiran produk yang dihasilkan. Langkah-langkah Research and Development. Menurut model Bird and Gold 1989 menyatakan bahwa penelitian riset and development dalam dunia pendidikan meliputi 10 langkah, yakni yang pertama, Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, planning atau perencanaan. Yang ketiga, develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal. Yang keempat, preliminary field testing atau uji coba lapangan awal. Yang kelima, main product revision atau revisi hasil uji coba. Yang keenam, main field testing atau uji lapangan produk utama. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk. Yang kedelapan, operational field testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Yang kesembilan, final product revision atau revisi produk. Yang ke-10, dissemination and implementasi atau diseminasi dan implementasi. Langkah-langkah Research and Development menurut model Sugiono. Sugiono 2019 menyatakan bahwa langkah-langkah dalam penelitian Research and Development terdiri atas 10 langkah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Yang kesembilan, revisi produk. Dan yang terakhir yaitu produksi massal. Oke, selanjutnya ada karakteristik Research and Development. Ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah masalah yang akan dipecahkan adalah yang berkaitan dengan inovasi atau penerapan teknologi dalam pelatihan. Yang kedua, pengembangan model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran untuk membantu mencapai kompetensi peserta pelatihan. Yang ketiga, pengembangan produk harus melewati uji ahli dan uji lapangan. Dan yang terakhir, hasil pengembangan model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran
perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan sesuai dengan kaidah penelitian yang originalitas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Research and Development atau yang biasa kita sebut dengan R&D. Menurut Hidayat tahun 2009, kelebihan Research and Development atau R&D memiliki 4 kelebihan. Yang pertama yaitu pendekatan Research and Development atau R&D ini mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Yang kedua, pendekatan R&D akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti. Yang ketiga, pendekatan R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan penelitian yang bersifat praktis. Kemudian yang terakhir yaitu metode penelitian yang ada dalam R&D ini cukup komprehensif. Sedangkan kelemahan metode penelitian R&D atau Research and Development menurut Hidayat tahun 2009 ada 2. Yang pertama yaitu pada prinsipnya pendekatan Research and Development atau R&D memerlukan waktu yang relatif panjang dibanding penelitian yang lain. Yang kedua, pendekatan Research and Development atau R&D dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.